Assalamualaikum, selamat datang di konten belajar kelompok bersama aku Rafiq Mukti. Dimana di sini akan ngebahas tentang tugas-tugas waktu sekolah yang biasanya diberikan oleh guru untuk dikerjakan secara kelompok dan dikerjakan di rumah, atau yang biasa disebut dengan PR. Nah, untuk materi yang akan kita bahas nantinya kita akan sebut dengan PR, dan PR kita hari ini adalah mengenal kisah masa kecil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bagi yang belum tahu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Raja Keraton Yogyakarta yang juga termasuk tokoh pejuang melawan Belanda saat agresi militer kedua pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga tercatat sebagai wakil presiden kedua setelah Bung Hatta. Selain itu, ia juga tak pernah absen menduduki jabatan penting di pemerintahan seperti Menteri Negara, Menteri Pertahanan, Wakil Perdana Menteri, Ketua BPK, dan juga Menteri Koordinator. Di balik kiprahnya di pemerintahan negara, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada masa kecilnya mendapatkan didikan yang begitu keras oleh ayahnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir pada 12 April tahun 1912 dengan nama kecil Doro Jatun. Lahir dari rahim seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kustilah, dan selanjutnya ia menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Ia adalah garwa Padmi, yaitu istri utama pangeran. Ya, pada saat itu ayah Doro Jatun masih berstatus pangeran bernama Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, yang kemudian atas kelahiran Doro Jatun ia diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro. Saat itu keraton masih di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau kakek dari Doro Jatun. Pada masa kecil, Doro Jatun tinggal di Purubayan. Itu adalah sebutan untuk rumah yang ditinggali oleh Pangeran Puruboyo. Ia tinggal bersama teman dan saudara-saudaranya yang seayah namun lain ibu. Ya, raja zaman dulu istrinya memang gak cuma satu. Ada garwa Padmi atau istri utama, dan yang lainnya adalah selir. Di saat Doro Jatun usia 3 tahun, sang ayah diangkat menjadi putra mahkota Keraton Jogja dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibjo Raja Putra Narendra ing Mataram, dan ibunya sebagai istri utama mendapat gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom, gelar untuk istri putra mahkota. Akan tetapi tidak ada kejelasan dan sepertinya memang dirahasiakan oleh kerajaan. Hubungan orang tua Doro Jatun terjadi masalah hingga Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom dipulangkan ke rumah ayahnya, yakni KGPA Mangkubumi. Namun ia masih berhak mendapatkan gelar yang ia miliki sampai akhir hayatnya. Selain dipisahkan dengan ibunya, Doro Jatun masih harus mendapatkan didikan yang bisa dikatakan tak wajar oleh ayahnya. Yakni di usianya yang masih 4 tahun, sang ayah menitipkan dia ke keluarga Belanda. Selain Doro Jatun, saudaranya yang lain juga dipondokkan ke keluarga Belanda yang berbeda-beda. Doro Jatun tinggal di rumah keluarga Mulder, seorang kepala sekolah pada NJJS, yaitu Neutral Holland Javanse Jonge School, atau kalau sekarang setingkat dengan SD. Di rumah Mulder, Doro Jatun diberi nama panggilan yakni Hengki, dan kesehariannya ia juga langsung diajak berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda. Keputusan sang pangeran dalam mendidik anak-anaknya ini membuat berbagai pertanyaan, baik dari dalam maupun luar keraton. Tak sedikit yang mengatakan bahwa sang pangeran sangat kejam terhadap putra-putranya. Namun, pangeran berprinsip para putranya harus bisa disiplin dan hidup seperti penduduk biasa.
Perjalanan bangku pendidikan Hengki dimulai ketika ia dimasukkan ke sekolah Vorbel oleh Mulder. Vorbel sendiri adalah sekolah tingkat TK yang terletak di Bintaran Kidul. Sedangkan rumah Mulder berada di Gondokusuman. Setiap harinya Hengki diantar jemput menggunakan kereta berkuda dari keraton. Pada usia 6 tahun, Hengki dimasukkan ke sekolah dasar yang bernama Estate Europese Large School B ya, di Kemenmenstart, yaitu daerah di kawasan kota Yogyakarta, kemudian berganti nama menjadi Second Diningratan dan sekarang dikenal dengan nama Jalan Panembahan Senopati. Sekolah ini kalau orang pribumi menyebutnya dengan Sekolah Kidul Ngeloji. Dan ini adalah sekolah terbaik saat itu, dan tidak semua orang pribumi bisa bersekolah di sini. Hengki menyelesaikan pendidikan dasarnya di 2 sekolah. Setelah beberapa tahun sekolah di Kidul Ngeloji, ia pindah sekolah di Neutral Europe Large School di Pakemweg atau Jalan Pakem, dan sekarang terkenal dengan nama Jalan Kaliurang. Pada masa sekolah dasar, Hengki juga sering dihukum oleh gurunya karena ia sering bermain-main atau bermain antem-anteman, pukul-pukulan dengan teman-temannya. Selain itu, ia juga tak pernah membawa uang saku, namun membawa bekal dari rumah. Nah, di sekolah, Hengki memiliki teman yang sama-sama anak dari Sultan, yaitu Hamid. Hamid yang kemudian dikenal dengan nama Sultan Hamid II. Ia juga bernasib sama dengan Hengki. Ia tinggal di Jogja hanya dengan ditemani pengasuh pendidik kebangsaan Inggris namanya Nyonya Fox. Hamid juga memiliki nama yang diberikan pengasuhnya, yaitu Moses. Moses pada saat itu ia sedikit feminim. Ia juga tak tertarik bermain teman-teman seperti Hengki dan kawan-kawan lainnya. Pernah sekali ia diadu dengan seorang perempuan yang jago berkelahi dan ia pun kalah. Namun demikian, di masa depan, Hengki dan Moses menjadi 2 orang yang begitu berlawanan. Hengki kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, seorang pejuang kemerdekaan RI, dan Moses menjadi Sultan Hamid II yang kemudian diangkat menjadi ajudan Ratu Wilhelmina, yang tentu saja berpihak kepada Belanda. Ketika Hengki duduk di kelas 3, ia masuk ke klub kepanduan NIPV, yaitu Need Indes Pathfinders Club, gerakan kepanduan. Nah, dari kesempatan berkemah, Hengki mulai menyukai dan hobi memasak. Dari kecintaannya pada gerakan kepanduan sejak kecil, tak heran bila sampai sekarang Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Di sisi lain, saat Hengki masih bersekolah, bermain, bersepeda, berkemah dan lain sebagainya, sang ayah yang sebelumnya masih putra mahkota, beliau diangkat menjadi raja atau dinobatkan sebagai Hamengkubuwono ke-8. Dan Hengki masih sama, tidak berubah apapun. Ia masih dipondokkan di keluarga Belanda. Nah, mungkin segitu untuk cerita tentang masa kecil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.